Dalam Pisau Terbang Li, kita bisa menemukan dunia persilatan yang berbeda. Meskipun Pisau Terbang Li juga mengandung unsur sejarah, tapi tidak berlatar periode sejarah nyata. Tentu saja tidak menyisakan patriotisme menggebu, tidak mengandung standar moralitas kaku, di mana percintaan hanya sekedar bumbu pemanis. Terbalik dengan banyak cerita silat lain yang menekankan sebuah ideologi yang digambarkan melalui interaksi baik buruk, benar salah dengan nuansa klasik, kisah Li Sun Huan adalah kisah tentang interaksi antar manusia yang dinamis, di mana ilmu silat malah menjadi bumbu, bukan menjadi fokus utama. Mari kita kupas novel karangan Kulung berikut ini. Dalam Pisau Terbang Li, kita tidak akan menemukan format wuxia klasik seperti dendam seorang anak karena orang tuanya dibunuh orang jahat. Ave, anak Shenlang dari Bai Weiwei, sama sekali tidak mencari Shenlang untuk menuntut balas karena menelantarkan ibu dan dirinya. Ave hanya ingin menjadi orang terkenal, sebuah cita-cita yang umum bagi pemuda seusianya. Kita juga tidak akan menemukan ilmu sakti warisan tokoh sakti masa lampau. Semua tokoh dalam kisah ini amat percaya diri dengan ilmu silat mereka masing-masing. Sama seperti tidak ada ilmu sakti dari masa lalu, juga tidak ada senjata pusaka yang terbuat dari biji besi dasar laut atau dari inti es kutub utara yang memerlukan seorang empu senjata dan waktu bertahun-tahun untuk membuatnya. Pisau Li Sun Huan digambarkan sebagai pisau biasa yang dibuat oleh pandai besi biasa dalam 3 jam saja. Tapi justru pisau biasa inilah yang menempati ranking 3 dari kitab daftar senjata. Kekuatan kisah Li Sun Huan memang tidak terletak pada upaya balas dendam, tidak terletak pada ilmu mukjizat dan senjata pusaka, tidak juga terletak pada patriotisme menggebu dan moralitas kaku, tetapi pada interaksi antar manusia yang terlibat di dalamnya. Kita bisa melihat interaksi antar manusia ini melalui hubungan kasih tak sampai Li Sun Huan pada Lin Ziyin, hubungan benci tapi rindu Lin Ziyin kepada Li Sun Huan, hubungan cinta tak terbalas Long Xiaoyun pada Lin Ziyin, hubungan cemburu dan khawatir Long Xiaoyun pada Li Sun Huan, hubungan hormat dan sungkan Li Sun Huan terhadap Long Xiaoyun, hubungan benci tapi gentar Lin Jian'er terhadap Li Sun Huan, hubungan mesra namun hanya saling memanfaatkan antara Li Jian'er dengan Sang Guan Jinhong. Yang paling luar biasa adalah hubungan antara Li Sun Huan dan Sang Guan Jinhong. Meskipun mereka adalah protagonis dan antagonis utama dalam novel, tapi sebenarnya mereka sama sekali tidak punya alasan untuk saling bermusuhan, saling membenci apalagi saling membunuh. Hubungan ruwet antara budi dan sakit hati, cinta dan benci, maaf dan dendam, berhasil dirangkai menjadi sebuah cerita silat yang amat berbeda dengan cerita wuxia klasik lainnya. Pisau Terbang Kecil Li lebih menyerupai drama modern dengan ilmu silat sebagai bumbu. Meskipun menceritakan interaksi antar manusia, tetapi amat sedikit ilmu psikologi yang dilibatkan. Semua emosi dan tindakan para tokohnya benar-benar berdasarkan kondisi dan situasi manusia pada umumnya. Bukan situasi dan kondisi ekstrim, seperti terkepung ribuan prajurit atau pilihan sulit antara membayar tebusan atau tidak. Manusia. Inilah inti kekuatan cerita Pisau Terbang Li. Bukan ilmu mukjizat, bukan senjata pusaka, bukan patriotisme, bukan moralitas. Kulung bahkan tidak menggunakan filsafat apapun untuk menggambarkan moralitas baik buruk, benar salah dalam kisah ini. Tidak ada moralitas yang bisa dipelajari dari perbuatan Li Sun Huan melepaskan tunangannya sendiri untuk laki-laki lain. Tidak ada moralitas yang diajarkan oleh hubungan mesra saling menguntungkan antara Sang Guan Jinhong dan Lin Jian'er. Kecurangan dan kecelicikan Long Xiaoyun kepada Li Sun Huan bahkan sama sekali tidak bermoral. Dan dalam kisah ini, tidak ada yang namanya patriotisme. Tidak ada yang namanya bela negara. Jangankan bela negara, membela klan sendiri tidak ada. Sepak terjang para anggota Jin Qianpang lebih digambarkan sebagai perintah dari Sang Guan Jinhong, bukan demi nama besar dan harga diri partai,
seperti biasanya digambarkan dalam cerita-cerita silat. Pisau terbang Li bagaikan kisah drama kehidupan orang-orang modern dalam balutan busana dan tatanan masyarakat zaman kuno. Itu sebabnya kita bisa merasakan menemukan dunia persilatan yang baru. Dunia persilatan yang jauh dari hiruk-pikuk politik periode sejarah tertentu. Jauh dari hingar-bingar patriotisme kedua kubu dan jauh melampaui moralitas apapun. Kisah ini murni menceritakan tentang manusia dan emosi manusia. Emosi manusia yang paling dilibatkan dalam cerita cinta. Sepintas terlihat seperti kisah cinta yang kelam, padahal tidak. Banyak sekali cerita cinta, kisah cinta yang ada dalam novel ini. Semuanya adalah cinta yang murni. Hanya respon mereka terhadap cinta itu sendiri, respon yang dipengaruhi situasi dan kondisi lingkungan sekitar mereka, yang membuat kisah cinta ini terlihat muram dan terasa sendu. Seakan cinta hanya membawa luka. Maka tidak mengherankan jika seri Pisau Terbang yang dimulai dengan episode Pisau Terbang Li ini disepakati sebagai era baru persilatan sesudah Liu Xiang. Tidak bisa disangkal semua cerita dalam seri Pisau Terbang sama-sama menceritakan tentang manusia, emosi dan respon manusia terhadap emosi itu. Inilah era baru persilatan, era baru tentang orangnya dunia persilatan, bukan tentang dunia persilatan. Li Shunhuan adalah tonggak awal era baru persilatan jagat kulung, sekaligus juga tonggak awal yang membuat kita bisa melupakan banyak cerita silat yang pernah kita baca sebelumnya, yang membuat kita bisa lebih terfokus pada karya-karya kulung. Sekian saja kesimpulan dari novel yang fantastis satu ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena kami akan terus mengupas novel-novel silat karangan penulis-penulis ternama, baik dalam dan luar negeri.